Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kasakina, biasa dipanggil Tiara. Saya dari kelas MB5D dengan NRP 11240-103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan bab yang pertama, yaitu konsep sistem informasi. Dengan yang pertama, saya memulai dengan pengertian sistem informasi, yaitu sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu ada sistem dan informasi. Dengan artinya, sistem yang berarti sekumpulan orang yang tersusun untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, dan sedangkan informasi tersebut yaitu hasil dari data yang sudah diolah. Untuk pengertian sistem informasi menurut para ahli, saya mengambilnya 3 dari 5 yang ada pada buku paket. Yang pertama yaitu ada MC Riot dengan pengertian yaitu sistem yang dapat mengumpulkan sumber data menggunakan berbagai media untuk memperoleh informasi. Dan yang kedua ada Erwan Arbi, yaitu sistem bersifat manajerial dalam suatu informasi untuk memproses kebutuhan transaksi harian dan didukung operasi. Dan ketiga yaitu ada O'Brien dengan pengertian itu sendiri, yaitu kombinasi yang dikelola menggunakan berbagai komponen seperti software, hardware, dan lain-lain untuk disebarkan informasi tersebut dalam bentuk organisasi. Dan dapat disimpulkan dari 3 ahli tersebut bahwa sebuah sistem yang membantu mengatur dan menganalisa data untuk diolah dijadikan sebuah informasi, yaitu biasa disebut dengan sistem informasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada tujuan informasi. Tujuan informasi di sini itu ada 3 tujuan dan didukung dengan 3 pilar. Untuk pilar yang pertama yaitu relevan atau berhubungan. Untuk yang pilar kedua yaitu tepat waktu, dan untuk pilar yang terakhir yaitu akurat ataupun asli. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis sistem informasi, dan dapat dijelaskan bahwa piramida ini merupakan cerminan dari hierarki organisasi. Untuk piramida sendiri yaitu Transaction Processing System atau TPS, itu untuk pegawai biasa atau works. Di atasnya yaitu ada Management Information System untuk middle management, kemudian di atasnya juga ada Decision Support System, dan biasanya digunakan oleh senior, manager, dan yang paling atas ada Executive Information System yang digunakan oleh eksekutif dalam sebuah perusahaan. Oke, saya akan membedahnya satu persatu. Untuk pilar yang pertama atau pilar bawah sendiri yaitu ada TPS, yaitu Transaksi Processing System. Untuk melakukan kegiatan atau operasional tertentu secara rutin mencakup kegiatan transaksi bisnis, yaitu seperti contohnya pembuatan gaji karyawan, pembuatan kwitansi penjualan, dan berbagai aktivitas pencatatan bisnis lainnya. Itu masih termasuk dalam pilar atau piramida yang bawah, TPS itu. Untuk yang naik lagi ada yang piramida tingkatan kedua dari bawah, yaitu ada Decision Support System. Nah, sistem ini tuh pendukung keputusan untuk membantu manajemen membuat keputusan. Sejumlah informasi yang akan diringkas menjadi sebuah tampilan visual yang mudah dimengerti. Dan contohnya yaitu ada sistem penilaian kenaikan jabatan karyawan. Nah, ini masih tergolong dalam tingkatan kedua dari bawah, dan selanjutnya naik di tingkatan ketiga dari bawah. Untuk tingkatan tersebut yaitu ada Office Automation System atau OAS. Di sini sistem ini digunakan untuk meningkatkan kinerja administrasi dengan memanfaatkan email atau aplikasi lainnya, sehingga data mudah diakses. Jadi untuk tingkatan ketiga ini dari bawah merupakan pemanfaatan berupa seperti pekerjaannya email atau aplikasi lainnya. Dan untuk yang keempat ini, tingkatan keempat dari bawah ada Knowledge Management System, yaitu sistem ini digunakan untuk menyimpan dan mengekstrak informasi guna meningkatkan pengetahuan dan mengoptimalkan suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu di tingkatan Management Information System. Tingkatan Management Information System ini menggunakan data transaksi dari TPS dari tingkatan bawah tadi, dan untuk membantu manajemen mengoptimalkan lagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada Management Information System dan menggunakan data transaksi dari TPS sendiri dari tingkatan bawah tadi, Transaksi Processing System, untuk membantu manajemen mengoptimalkan perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan Management Information System ini atau MIS ini tidak menggantikan TPS,
Namun sistem ini mendukung cakupan tugas dari organisasionalnya tadi. Untuk yang keenam ini tingkatan eksekutif support system. Sistem ini hampir mirip dengan yang tingkatan tadi, 2 decision support system. Namun yang membedakan eksekutif support system ini untuk memimpin eksekutif dan pemilik perusahaan untuk mengoptimalkan keputusan. Dan menyediakan fungsi komunikasi dan komputer yang baik serta lebih besar. Itu pembedaannya dari DSS tadi. Untuk selanjutnya, untuk tingkatan kelima yaitu ada manajemen information system dan menggunakan data transaksi dari TPS sendiri. Dari tingkatan bawah tadi, transaksi processing system untuk membantu manajemen mengoptimalkan perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan manajemen information system ini atau MIS ini tidak menggantikan TPS. Namun sistem ini mendukung cakupan tugas dari organisasionalnya tadi. Untuk yang keenam ini tingkatan eksekutif support system. Sistem ini hampir mirip dengan yang tingkatan tadi, 2 decision support system. Namun yang membedakan eksekutif support system ini untuk memimpin eksekutif dan pemilik perusahaan untuk mengoptimalkan keputusan. Dan menyediakan fungsi komunikasi dan komputer yang baik serta lebih besar. Itu pembedaannya dari DSS tadi. Untuk selanjutnya masuk ke bagian komponen sistem informasi. Dan komponen sistem informasi bisa dilihat gambarnya seperti ini. Untuk komponen-komponen tersebut terdiri dari 8 komponen dan semuanya berhubungan. Jadi mulai dari komponen input hingga nanti terakhir ada komponen kontrol. Komponen input ini yang pertama merupakan komponen untuk kumpulan data berupa dokumen dasar yang masih mentah belum mengalami pengolahan. Jadi masih bagian awalnya untuk dikelola lagi agar menjadi informasi yang baik. Untuk yang kedua yaitu ada pun komponen model. Nah, komponen model ini itu untuk mengelola data input dan menghasilkan data yang sesuai. Untuk yang ketiga ada komponen output yang menghasilkan informasi dari data yang diterima agar sesuai dengan harapan. Jadi untuk proses komponen 1 hingga kedua dan ketiga tadi masih berhubungan karena yang input tadi kita dapat informasi yang belum dikelola, lalu kita masuk ke komponen model, datanya dikelola, lalu masuk ke komponen input dari data itu tadi akan menghasilkan informasi yang lebih relevan atau sesuai yang diharapkan tersebut. Dan masuk selanjutnya untuk komponen teknologi. Nah, selanjutnya dari komponen output tadi, di komponen teknologi ini membantu untuk pengendalian seluruh sistem. Jadi dari hasil dari informasi tersebut akan dibantu lagi di teknologi. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada komponen hardware, merupakan komponen yang berupa perangkat keras seperti komputer ataupun perangkat keras lainnya. Untuk selanjutnya dibantu dengan komponen software. Nah, komponen software ini berupa perangkat lunak yang akan mengelola dan manipulasi data menghasilkan informasi yang berkualitas lagi. Seperti software-software yang kita gunakan biasanya. Untuk selanjutnya yaitu ada komponen basis data, yaitu berupa software ini. Nah, dari setelah komponen software tadi dikelola lagi di komponen software basis data. Ini tuh softwarenya berupa DBMS yang akan digunakan untuk membasis data-data tersebut atau membasis informasi tersebut. Untuk yang terakhir ini masuk ke dalam komponen kontrol. Komponen kontrol ini untuk memastikan bahwa tidak ada hal yang dapat merusak sistem seperti bencana alam ataupun peristiwa lainnya. Jadi untuk dari komponen 1 hingga terakhir itu masih berhubungan ya teman-teman. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan dari konsep sistem informasi manajemen atau bab pertama dari pendahuluan konsep sistem informasi. Bila dari saya ada salah kata atau ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, terima kasih dari saya presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.